Di medsos kita sering melihat berseliuran hujatan DPR adalah Dewan Perampok Rakyat. Terlepas dari soal siapa yang melapor, secara perkataan dulu, itu udah termasuk penghinaan nggak dengan undang-undang yang baru ini? Kembali lagi, karena ini subjektivitas delik, kita kembalikan kepada lembaga tersebut. Tapi kan harus ada kriteriumnya. Begini, yang ingin saya katakan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang kemudian mengatakan bahwa penghinaan itu tidak bisa terhadap lembaga. Ya. Nah, kalau kita melihat pada pertimbangan, ini memang dia bergeser dari pertimbangan tahun 2006. Ya. Pertimbangan tahun 2006 itu dikatakan bahwa kalau penghinaan terhadap lembaga, dia tidak bisa dilaporkan kecuali aduan dari siapa? Aduan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Let's say pimpinan DPR mengatakan, kau telah menghina karena menyebutkan Dewan Perampok Rakyat. Secara kalimat, kan tadi kan mengatakan subjektivitas. Betul. Yang menentukan subjektivitas itu siapa? Saya kira begini, kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata, harus kan ada satu konteks kalimatnya seperti apa. Ya. Makanya itu, ya dalam setiap perkara defamation atau penghinaan atau pencemaran nama baik, pasti salah satu ahli yang didengarkan keterangannya itu adalah ahli bahasa. Ya. Jadi tidak, kalau ahli pidana dia hanya mengatakan ini memenuhi unsur ataukah tidak, tetapi dia untuk mengatakan apakah ini memenuhi unsur ataukah tidak, dia akan menanyakan itu kepada ahli bahasa. Sekarang Bapak sebagai ahli, Bapak sudah melebihi ahli. Begini, kalau pidana, saya pun akan bertanya kepada ahli bahasa, apakah, kan kita tidak bisa menilai kata per kata, tapi kita melihat itu dalam satu konteks. Sekarang gini deh, dalam konteks sekarang pengerusakan hutan. Misalnya ada warga yang tiba-tiba, halo DPR, kau tidak mengawasi. Kalau konteksnya jelas, kamu itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Kalau saya itu tidak mengkritik, maaf, itu tidak menghina. Itu tidak menghina. Ya, itu kritik. Karena konteksnya ada. Ya. Jadi yang menentukan subjektivitas nanti polisi. Tidak, pimpinan lembaganya. Karena itu kan subjektif. Oke, dia melapor. Betul. Tapi kan ada unsur deliknya yang menentukan polisi kan? Memenuhi unsur setelah dia memanggil ahli bahasa. Dia memanggil ahli pidana. Oke. Ya kan, ahli itu kan dalam pembuktian adalah alat bukti. Dan dalam praktek ahli bahasa itu adalah pesanan dari oknum polisi. Gimana itu Pak? Tapi bisa juga ahli bahasa itu pesanan dari oknum advokat. Dua-duanya. Oke, kita istirahat dulu. Hati-hati dengan kata-kata Dewan Perampok Nasional, karena mungkin kau akan butuh pengacara karena kau akan dilaporkan. Ketemu lagi di Hot Room.